Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham EKAD, Eka Dharma Internasional. Ya, ini request dari bos kita, bos Maybank. Oke, teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong supaya teman-teman juga bisa request saham mana yang mau kita valuasi ya. Jadi kalau mau request ya tinggalkan jejak di kolom komentar, tuliskan kode sahamnya apa. Oke, ini EKAD ya, Eka Dharma Internasional. Kita mau lihat company background-nya dulu. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981. Oke, Widya Grafika. Kemudian mengalami beberapa perubahan nama yang pada akhirnya, oke. Kenapa jadi bahas sejarah ya? Kita mau lihat ini perusahaan bisnis apa nih? Perusahaan telah mulai mengembangkan bisnis di dunia industri pita perekat. Oke, ini ya. Ini kita highlight industri pita perekat. Nah, warna hijau. Nah, industri pita perekat untuk memenuhi permintaan pasar Indonesia. Oke, dia dalam negeri aja kayaknya ya. Seiring dengan pertumbuhan dan permintaan pasar Indonesia yang cepat, tahun 91, perusahaan telah mulai membuka cabang dan mempunyai 45 cabang dan stock point. Oke. Oh, sekarang dia udah ekspansi ya ke ini ya, Selangor, Malaysia. Terus juga pokoknya dia ke ekspansi ke pasar Asia Tenggara. Industri pita perekat. Telah menjadi salah satu produsen sekaligus pemimpin pasar tape ya. Tape terdepan di pasar Indonesia. Oke, ini tuh tape ya. Teman-teman pasti tahu tape kan. Dia top brand, super brand, top 50 companies best of the best di Indonesia. Wih, masuk top 50 companies best of the best loh. Selama 5 tahun berturut-turut versi majalah Forbes. Wadaw. Mantap nih. Kalau dia udah highlight, dia produsen sekaligus pemimpin pasar terdepan ya kan. Berarti ini bukan kaleng-kaleng ya kan. Bukan kaleng-kaleng di industrinya dia. Oke, kalau kita lihat grafiknya ini, grafiknya terus mengalami peningkatan ya. Ini grafik yang bagus. Dan harga saat ini di 274. Nah, kita mau buka Excel kita lihat sekilas market cap-nya fundamentalnya. Market cap-nya 964 miliar. Ya, mungkin ini industri yang tidak begitu besar. PR-nya itu 10,01, PBV-nya 0,92. Kalau kita kalikan masih di bawah 25, jauh. ROE-nya 9,21. Hebat ya kan? ROE-nya 9,21 padahal perusahaan bukan artinya ini perusahaan kecil ya, bukan UMKM ya. Maksudnya dalam skala kalau kita bandingkan dengan ya perusahaan-perusahaan yang udah di listing saham itu market cap-nya dia terbilang kecil gitu ya. Dibandingkan dengan saham-saham lainnya gitu. Emiten-emiten lainnya, sorry. Nah, ini ROA-nya 8,05. Net profit margin-nya rata-rata 5 tahun itu 12,34. Jadi ini kalau kita lihat ininya ya, ini gokil sih, keren sih. Dividennya Rp50 per lembar, payout ratio 33,46. Free cash flow per share-nya untuk 12 bulan terakhir ini di Rp9 ya. Oke, kita belum lihat tadi ya shareholders-nya. Masyarakat punya 18,76. Menarik. 18,76. Nah, ini pertumbuhan labanya ya. Pertumbuhan labanya itu mengalami peningkatan dari 2018 ke 2022. Walaupun ketika dia lagi naik-naiknya di tahun 2021 dia malah turun lagi ya, kembali turun. Nih kita lihat grafiknya ya. Tapi overall ya ini mengalami peningkatan kan dari 2018 ke 2022. Walaupun ya memang ininya kecil sih. Nominal labanya terbilang kecil, tapi ya memang market cap-nya segini sih. Oke, nah ini kita mau lihat valuasinya. Harga saat ini tadi berapa? 274 ya. Oke. Ini tadi saya input 276.
Karena ini harganya ini masih bergerak ya. Ini di tanggal 13 Oktober. Oke, book value per share-nya 299,17, EPS-nya 27,56 ini, historis PBV dan PER-nya nggak ada ini ya, nggak ada minus ya, PER-nya tidak ada minus. Oke, kita lihat. Nah, harga wajar berdasarkan, PBV historisnya ya, 281, diskon 2,6%. Artinya ya harga saat ini tuh nggak beda jauh ya dengan harga wajarnya, nggak beda jauh. Kemudian kita mau lihat PER-nya, berdasarkan PER-nya. Ternyata berdasarkan PER, dia minus, ya kan, dia minus. Dia udah over value. Harga wajarnya 220. Kenapa bisa kayak gitu? Ya ini kita udah lihat kan, pertumbuhan labanya itu malah berkurang gitu ya. Tuh, malah turun dia. PER-nya 10,01 nih. Ini kita lihat ya nih. Ini kan di sini 10,3 nih. Nah, kalau kita lihat di ke belakang ya, itu malah lebih kecil biasanya tuh. Ada 4 juga ya kan, 7, 8, 6, 9 gitu. Ya memang nggak beda jauh dari 10 tapi ya intinya, kinerja sekarang agak menurun dibandingkan, tahun lalu gitu, beberapa tahun lalu. Tapi kalau dibandingkan 2018 masih oke. Intinya labanya mengalami peningkatan gitu. Nah, itu juga yang jadi mempengaruhi harga wajar di PER ya, malah jadi over value ya. Sehingga kalau kita lihat harga wajar gabungannya itu ya gini 251 over value juga. Sekarang udah 274. Oke, itu berdasarkan valuasi berdasarkan ini ya, PBV dan PER secara historikal. Nah, kita mau lihat, perbandingan di industri dan sektor yang sama. Nah, oke, kita ganti ininya, stabilo hijau, stabilo, krayon. Nah, ini ya. Nah, ini EKAD, industrinya itu ada maksudnya pesaingnya itu ada BEBS, DKFT, INCI. Dan ini angkanya ini angka industri, angka rata-rata industri dan angka rata-rata sektor itu sama tuh. Berarti pemain industri yaitu pemain sektor itu juga, ya pemainnya itu-itu aja gitu. Sehingga kalau EKAD unggul di industrinya berarti otomatis unggul di sektornya, which is yang itu berarti bagus. Nah, ini kalau kita lihat berarti EKAD P/E ratio-nya 10,09, dia unggul ya, kalau diversuskan dengan rata-rata industrinya maupun sektoralnya. Price to sales-nya juga ya beda-beda tipis tapi unggul. Dan current price to book value-nya juga unggul. Unggul jauh malah ya, 0,93. Nah ini. Oke, kalau kita mau lihat harga wajarnya berdasarkan comparison, kan tadi kan, secara historis ya, ternyata secara historis itu dia mahal ya kan, udah over value. Nah, coba kita lihat harga wajar berdasarkan ini ya, comparison-nya. Oke, kita ke input, kita masukkan angka P/E ratio-nya tadi berapa? Rata-rata industri 18,61. 18,61 kita kalikan ini ya, sehingga kita dapatkan harga wajarnya di 512. Wow. Berapa tuh diskon diskon 20%-an ya? Diskon 20%-an. Oke, kemudian kita masukkan angka ini ya, 1,83 ya rata-rata industrinya. 1,83. Berarti kita kalikan BVPS-nya si EKAD ini kalikan dengan PBV rata-rata industrinya. 547, sama ya, hampir sama ya. Jadi diskonnya kalau berdasarkan ini, comparison perbandingan di industri dan sektor yang sama itu, dia diskon 20%-an. Nih ya, yang ini deh, yang paling kecilnya. Oh, kok dalam kurungnya di situ. Kurangi 274 ya kan, bagi 512, oke. Wah 40%, sorry. Kok jadi 20%? 47% malah. Kok saya malah jadi 20%-an?
Bodoh sekali saya ini, aduh 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 aduh. 47% ya, Bos, 47%, minta maaf. Ketahuan matematikanya dulu ya waktu SD sering bolos. Aduh aduh. Nah ini ya, diskonnya 46,58%, wow. Gokil 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 sekali, Bos. Gokil sekali, 46,58%. Nah, sekarang kita mau lihat ininya ya, sentimennya, oke. Ya ini ya bos tadi bos Maybank, diskon Bos Bos, diskon ya kan, diskon. Tenang aja. EKAD, Provos, just name, just hold it. Anjay, just hold it. Yah kenapa ini reload sendiri pemirsa? Aduh, baru mau baca langsung ini dia muter-muter. 300 tadi ya? Oke 300, berarti dia bullish bullish ini. Oke, Excel-nya by the way bisa di-download di link.id/yesaya766, bayar seikhlasnya saja ya. Waduh 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 kenapa ini? Alhamdulillah udah TP EKAD sebelum badai, 2 likes. Eka Dharma, tipe lokal. Maksudnya kenapa nih? Insider news. Ini ke prediction dong. Nah ini ya, yang mau download Excel-nya atau tertarik beli kaos Warren Buffett silakan. Boleh kunjungi link.id/yesaya766. Mungkin nanti ini ya, Excel-nya bakal saya ini aja deh. Saya bundling gitu ya. Saya ya dibikin bundling. Nah, tetap bayar seikhlasnya aja, bayar seikhlasnya. Nah, tinggal ini teman-teman jadi punya koleksi kan. Oh, ternyata ini sekian valuasinya. Toh format Excel-nya ini hampir sama sih, ada yang beda juga, ada yang beda, tapi ya overall sama format Excel-nya gitu ya. Mungkin nanti akan saya bundling, saya bikin ke zip rar, baru saya upload ke sini link.id. Bayar seikhlasnya saja. Oke, ini ya EKAD 300, just hold it. Oke, 300 ya. Coba saya disagree. Harusnya agree ya. EKAD udah stock split ternyata sejak kapan? Just name 350. Oke, 350. EKAD gas 500. Wah, ini sentimennya lagi positif ya. Jangan-jangan tadi saya disagree cuma sendiri lagi. Oke, 17 ya yang votes. 17 orang yang agree. EKAD 305 ya, dia cuma 7 hari gimana sih? Masa cuma 7 hari ya kan? Dia mau up-nya memang 3% doang sih. Tapi ya nggak 7 hari juga. Setelah SS di Porto lotnya tambah banyak alhamdulillah. Hahaha. Setelah SS di Porto lotnya tambah banyak. Alhamdulillah. Oh, stock split. Ya 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 ya. EKAD ya. Udah stock split ya. 290. Ini tanggal 22 Agustus, berarti baru-baru nih stock split-nya nih, mungkin bulan Agustusan. EKAD 295 ya. Lah, ini positif padahal dia bearish prediction ya kan. Wah, ini udah nggak ini lagi. Udah unrelevan ya, nggak relevan lagi. Percuma kita lanjut, udah nggak relevan. Dia bikin bearish prediction tapi harganya itu di atas harga saat ini. Jadi nggak relevan ya. Oke. Anggaplah sisanya ini, sisa ke bawahnya ini itu adalah sentimen negatif ya. Karena kita lihat tuh, kalau kita scroll lagi ke bawah terus ya ada juga yang ini sih 2.500 ya, ini nggak masuk akal ya, survive 10 year. Ya dia bisa ngomong survive 10 year karena kita udah tahu sama-sama tahu kan EKAD itu pemimpin di industrinya ya. Kalau kita udah menemukan suatu emiten ya kan,
dia pemimpin di industrinya ya, itu sebuah apa ya, apa namanya, competitive advantage ya, kalau teman-teman tahu ya, competitive advantage. Kalau udah punya competitive advantage ya, ya namanya advantage ya kan, ya dia sangat diuntungkan gitu. Oke, langsung aja kita bahas EKAD. Nggak enak pakai ini, udah dah, ini ya. Nah, beda, warnanya beda, nggak apa-apa ya. EKAD ya, fundamental valuasi historisnya tadi ya, ternyata udah ini ya, udah overvalue ya. Terus kalau valuasi di industri yang sama, dia diskon. Diskonnya bahkan besar ya 40. Terus pertanyaannya adalah pakai yang mana? Sebenarnya pakai ini, ya kan. Kok nggak pakai yang ini? Ya intinya kita kan mau tahu, ini kan cuman ini ya, ini tuh sebenarnya valuasi melihat kinerjanya, kan dia membandingkan dengan dirinya sendiri gitu. Dia membandingkan dengan dirinya sendiri. Beda dengan ini, dia membandingkan dengan kompetitornya. Nah, kompetitornya. Selama si suatu perusahaan itu unggul, ya kan, di antara kompetitornya, ya itu bagus gitu. Makanya saya nggak biasanya kan saya nggak ini ya, nggak ngitungin valuasinya ya, langsung aja 6/6 gitu kan, berarti ya dia unggul di ininya. Nah ini karena di valuasi historisnya dia ini ya kan, ternyata, kinerjanya lagi turun. Nah tapi kita tahu bahwa, pondasinya ya, pondasinya itu dia unggul nih di antara kompetitornya gitu. Sehingga kalau kita, valuasi harga wajarnya itu di sekitar 500-an ya tadi ya, 500-an. Ya 500-an, harusnya tuh dia di 500-an nih, kalau kalau dia ini, kalau dia dihargai dengan benar-benar gitu kan, kalau dibandingkan dengan kompetitornya kayak gitu ya. Nih harusnya 500-an. Nah bagaimana dengan fundamentalnya? Ya yang nggak menarik dulu ya, yang nggak menarik itu ya market cap-nya ya, market cap-nya kemudian, tadi ya shareholders-nya dan dividennya. Nah, tapi di sisi lain dia ini perusahaan yang oke juga nih, ROE-nya, ROA-nya, NPM net profit margin-nya tadi 19 ya. Gokil sih 19% di rata-rata 5 tahun terakhir. 19%. Bagaimana dengan sentimennya? Nah, kalau kita lihat grafik, ini dia lagi sideways ya. Nah, ini dia lagi sideways. Belum ada tren mau mengarah kemana. Kalau lihat grafik 1 tahunannya sih turun. Turun nih. Ini grafik 1 tahunannya ya. Tapi kalau kita berdasarkan yang 5 tahunannya ya ini lagi sideways sih. Mungkin mau mengarah ke turun tapi nggak tahu nih. Apakah bakal turunnya dalam atau enggak. Karena isu isu selalu ini ya, selalu berhembus-hembus terus ya. Entah isu dari global, maksudnya ekonomi makronya atau isu secara ini di perusahaan ininya Eka Dharma Internasional gitu. Bisa dibilang sentimennya ini ya, kalau tadi sih pertama langsung positif positif positif, tapi terakhirnya ini udah nggak ini lagi, udah, nggak relevan lagi. Tapi saya yakin ini sentimennya masih ini ya, masih bakal menuju ke bawah gitu ya. Jadi bos MyBank saran saya ya, cuman saran, kayaknya jangan dulu masuk, ya kan. Kita lihat dulu ya, ini arah pergerakan ini mau ke mana ini, arah pergerakannya. Kecuali bos MyBank ini apa, punya banyak peluru ya kan, dia, pakai strategi averaging dollar cost Amerika ya kan, US dollar, nah silakan. Setiap bulan nyicil ke Eka Dharma ya silakan itu ya. Tapi ya kalau misalnya pelurunya nggak banyak ya saran saya
kita lihat dulu ya pergerakannya ini mau kemana nih. Sideways itu kurang begitu tepat untuk kita memasukkan uang, ya kan, kurang begitu tepat. Oke, itu ya Bos My Bank. Bagi teman-teman yang mau request juga seperti Bos My Bank, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Oh ya, link Excelnya bisa di-download di link.id/yesaya766. Oke, segitu aja. Terima kasih. Salam luar biasa.